lagi sama gue Maulana Malik. Di video kali ini gue bakal jelasin 6 cabang penjurusan yang ada di teknik sipil, beserta apa aja sih mata kuliah dan juga aplikasi yang harus dikuasai dalam masing-masing jurusan tersebut. Jadi di teknik sipil ini kita ada 6 peminatan. Yang pertama itu ada geoteknik, yang kedua ada struktur, ketiga ada transportasi, yang keempat ada manajemen konstruksi, yang kelima hubungan air, dan yang terakhir pendamping ini ada lingkungan. Nah, sebelumnya gue masih tahu nih, jadi ada mata kuliah atau aplikasi juga yang wajib dikuasai oleh keenam penjurusan tersebut. Nah, untuk mata kuliahnya itu yang wajib dikuasai oleh seluruh insan sipil adalah matematika yang memuat kalkulus dan statistika, terus ada fisika, serta bahasa Inggris. Sedangkan untuk aplikasinya yang harus dikuasai oleh seluruh penjurusan teknik sipil tersebut adalah AutoCAD, Revit, SketchUp, dan juga yang terakhir karena zaman sudah modern nih, kita udah harus menguasai yang namanya BIM. Oke ya, tanpa basa-basi langsung aja kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada geoteknik. Jadi geoteknik ini tuh adalah ilmu yang mempelajari mengenai tanah dan juga merekayasa tanah tersebut bagaimana biar bisa menahan beban di atasnya. Geoteknik ini tuh sering disebut juga dengan kaitan struktur bawah gitu, atau struktur yang udah berada di bawah elevasi nol. Padahal nih nggak semua yang masuk geoteknik itu mempelajari struktur bawah gitu. Ada yang itu masuk geoteknik hanya yang memang fokus ke perbaikan tanahnya aja gitu. Nah, untuk mata kuliah yang dipelajarinya itu dalam memilih cabang geoteknik ini ada geologi teknik, mekanika tanah, desain fondasi, pemindahan tanah mekanis dan alat berat, perbaikan tanah, mekanika batuan, dinamika tanah, serta fondasi beban dinamis. Sedangkan untuk aplikasi yang harus dikuasai oleh peminatan geoteknik ini itu yaitu ada Alpile, Geoslope, Flag, Fluxys, dan Central 3D. Yang kedua ini ada struktur. Dari namanya juga kita udah tahu lah ya, kalau struktur itu adalah mempelajari mengenai struktur suatu bangunan. Nah, banyak yang bilang bahwa peminatan struktur ini itu khusus mempelajari struktur atas suatu gedung gitu. Kan tadi kalau geoteknik itu dia mempelajari struktur yang ada di bawah. Nah, kalau struktur ini itu mempelajari struktur atas itu. Pendapatan itu mungkin benar sih, tapi kurang tepat lah. Jadi peminatan struktur ini itu harus bisa menguasai struktur semua bangunan sipil gitu. Jadi nggak cuma bangunan gedung doang. Ya walau emang dalam kebanyakan prakteknya peminatan struktur ini itu akan terjunnya ke pembangunan gedung sih. Nah, mata kuliah yang dipelajari untuk peminatan struktur ini tuh ada mekanika bahan, analisa struktur, struktur kayu, struktur baja, struktur beton bertulang, teknik gempa, metode elemen juga, plat dan cangkang, beton prategang, analisis plastis, analisis dinamis struktur, hingga teknik jembatan. Nah, khusus untuk teknik jembatan ini, banyak yang bilang kalau teknik jembatan ini tuh masuknya ke transportasi gitu. Karena ada istilah kan jalan dan jembatan gitu ya. Kalian juga pasti pernah dengar lah. Tapi sebenarnya menurut gua teknik jembatan ini tuh lebih ke struktur gitu. Kenapa? Karena pendalamannya emang ke struktur gitu. Di transportasinya itu cuma bahas bagian pengaspalannya aja gitu. Jadi kalau menurut gue emang teknik jembatan ini lebih cocok untuk ditempatin ke peningkatan struktur. Untuk aplikasinya nggak terlalu banyak sih. Karena aplikasi yang harus dikuasai di pengendalian struktur ini itu adalah ATAPS, SAP, dan SPECO. Yang ketiga itu adalah transportasi. Jadi transportasi ini itu adalah cabang atau penjurusan yang mempelajari mengenai bangunan yang berhubungan dengan transportasi gitu, darat, halte, dan sebagainya lah. Serta dia juga merekayasa nih keadaan lalu lintas yang nantinya digunakan oleh bina marga atau kepolisian. Nah, langsung aja nih untuk mata kuliah yang dipelajari jurusan transportasi ini itu ada geometri jalan raya, rekayasa transportasi, rekayasa lalu lintas, kekerasan jalan raya, material jalan, lapangan terbang, dan teknik jalan rel. Sedangkan untuk aplikasi yang harus dikuasai itu ada Civil 3D, PowerSim, dan juga VSim. Kita lanjut ke yang keempat. Jadi keempat ini itu adalah manajemen konstruksi. Manajemen konstruksi itu mempelajari hal-hal yang mengenai manajemen kegiatan di proyek. Biasanya penjurusan ini itu akan berkecimpung di dunia kontraktor.
biasanya juga yang masuk ke penjurusan ini itu adalah perempuan. Kenapa? Karena kemungkinan pekerjaannya itu hanya bersentuhan dengan komputer gitu, tidak bersentuhan langsung dengan infrastrukturnya kayak gitu. Terus untuk mata kuliah yang dipelajari itu ada ekonomi teknik, wirausahaan teknik sipil, metode pelaksanaan konstruksi, terus RAB, rencana anggaran biaya, manajemen proyek, serta hukum perburuhan dan bangunan. Dan juga kita belajar manajemen perawatan gedung. Nah, untuk aplikasi yang dikuasain itu ada Microsoft Excel dan juga Microsoft Project. Iya. Yang kelima. Nah, yang kelima itu adalah bangunan air. Jadi penjurusan ini itu mempelajari seluruh bangunan sipil yang berhubungan dengan air dermaga, pelabuhan, tanggul, bendungan, bahkan ke normalisasinya. Jadinya banyak yang menyebut peminatan ini itu adalah dengan istilah sipil basah gitu. Nah, langsung aja kita mata kuliahnya itu. Mata kuliah yang dipelajari dalam peminatan ini itu ada mekanika fluida, hidrolika, hidrologi terapan, pengembangan sumber daya air, teknik drainase, aliran air tanah, rekayasa irigasi, teknik pantai dan rawa, pelabuhan, bangunan tenaga air, teknik sungai, serta teknik bendungan. Sedangkan untuk aplikasinya itu ada HECRAS, HKMS, dan juga Global Mapper. Lanjut ke yang keenam atau yang terakhir. Nah, yang terakhir itu adalah lingkungan. Jadi peminatan ini atau penjurusan ini itu lebih mengarah ke studi layakan lahan sebelum pembangunan proyek serta ke keadaan lingkungan setelah pembangunannya gitu. Jadi untuk mata kuliah yang dipelajari itu ada ilmu ukur tanah, survei dan pemetaan, rekayasa lingkungan, serta analisis dampak lingkungan. Sedangkan untuk aplikasi yang harus dikuasai untuk peminatan ini itu adalah ArcGIS, ArcSWOT, ArcView, ArcMap, dan juga Golden Shovel. Ya, terus jadi pertanyaannya adalah, jadi kapan sih peminatan ini itu dilakukan gitu loh? Sedangkan S1 di seluruh kampus Indonesia itu menerapkan sistemnya kan umum gitu, sipil secara umum. Jadi peminatan ini itu dilakukan umumnya ya, karena nggak semua kampus sama. Umumnya itu dilakukan di semester 7 dan semester 8. Jadi di semester 7 itu kita disuruh memilih mata kuliah pilihan yang menentukan nih kita arahnya jadinya mau kemana gitu. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan skripsi ataupun tugas akhir dari hasil peminatan yang kita tuju. Jadi semester 1 sampai 6 itu kita akan belajar semuanya. Sampai akhir di semester 7 kita memilih peminatan yang lebih condong kemana kah kita akan masuk, dan akhirnya kita tetapkan di skripsi atau tugas akhir di semester 8. Itu sih infonya buat kalian. Oke, itu aja sih yang bisa gue jelasin di video kali ini. Mungkin setiap perguruan tinggi itu punya kurikulum yang berbeda-beda gitu, tapi secara umumnya menurut gue sih sama ya. Terus kalau menurut kalian info dari gue ini bermanfaat, kalian boleh like videonya. Kalau ada masukan tentang video ini, kalian juga boleh komen di bawah. Kalau kalian mau nambahin pun, kalian boleh komen di bawah. Pokoknya kalau yang masih kurang, kalian boleh komen lah di bawah. Jangan lupa kalian subscribe ke channel gue, biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan gue juga bisa membenahi diri sesuai dengan masukan lo. Oke, segitu aja video gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.